Donald Trump menangguhkan penerapan tarif resiprokal termasuk untuk Indonesia yang semula sebesar 32%. Dan untuk sementara Indonesia hanya akan dikenakan tarif dasar sebesar 10% seperti negara-negara lainnya. Dan pivot Trump tersebut disambut euforia pasar global dan kemungkinan besar akan menjalar ke pasar domestik. Kebangkitan rupiah di pasar mancanegara akan memberikan energi penguatan pula di pasar spot hari ini. Dan untuk mengelaborasi terkait dengan tema ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua, bagaimana kabar Anda? Kabar baik, Mbak Megi. Kabar baik untuk kita semua. Mas Joshua, kebijakan penundaan tarif resiprokal Trump ini merupakan langkah yang strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Bagaimana sebenarnya arah negosiasi selanjutnya supaya sektor ekspor Indonesia ini siap menghadapinya? Iya, kalau kita kebetulan kami juga hadir dalam sarasehan dengan Presiden yang di host oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di situ pemerintah mengatakan bahwa akan ada kebijakan-kebijakan untuk menegosiasikan ya beberapa kebijakan yang akan ditawarkan terkait dengan deregulasi non-tarif measures ya, misalkan seperti relaksasi TKDN untuk sektor IT ya, lalu juga akan mengevaluasi terkait dengan peraturan import ya, dan juga secara khusus dan juga terkait dengan percepatan ya, license untuk halal. Dan selain itu pun juga memang pemerintah membuka peluang ya untuk meningkatkan impor dan juga investasi dari Amerika Serikat, terutama dengan melakukan balancing neraca perdagangan dengan pembelian produk-produk dari Amerika Serikat. Secara khusus adalah produk-produk misalkan produk pertanian ya, seperti kedelai, lalu juga ada kapas, lalu juga gandum yang memang merupakan produk utama agriculture-nya pertaniannya di Amerika Serikat. Selain itu juga pemerintah mengatakan akan membuka peluang juga untuk pembelian ataupun impor dari peralatan engineering, dan juga kemungkinan juga akan melakukan pembelian ataupun impor dari LPG, LNG dan juga migas oleh Pertamina. Dan di samping itu pun juga pemerintah akan menyiapkan insentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong impor dari Amerika Serikat dan menjaga daya saing ekspor ke Amerika Serikat. Sehingga ini saya pikir dengan penundaan tarif resiprokal tarif selama 90 hari ke depan ini, tentunya ini memberikan ruang kembali lagi buat sebagian besar negara termasuk Indonesia untuk negosiasi kembali lagi dengan pemerintah Amerika Serikat, sehingga harapannya mudah-mudahan 32% tarif tersebut itu bisa diturunkan ya, mudah-mudahan lagi bisa ke minimum tarif, dan mudah-mudahan juga mungkin bisa dinolkan, sehingga ini tidak memberikan dampak yang negatif, harapannya seperti itu bagi kinerja ekspor Indonesia di tahun ini. Baik Mas Joshua. Sejak wacana tarif ini mencuat, kita juga melihat rupiah terus bergejolak begitu ya. Seberapa besar pengaruh sentimen global ini terhadap nilai tukar rupiah, dan kira-kira di kisaran berapa rupiah akan mulai stabil? Ya, kalau kita melihat dari sisi nilai tukar rupiah, memang pada saat pengumuman ya resiprokal tarif di tanggal 2 April dan juga retaliasi yang disampaikan oleh pemerintah China pada tanggal 4 April, nilai tukar rupiah di pasar NDF sudah mengalami pelemahan ya, meskipun satu hari sebelum market domestik dibuka, Bank Indonesia sudah melakukan offshore intervention, dan juga di hari pembukaan perdagangan market Indonesia IHSG ataupun BEI juga melakukan revisi terkait dengan benchmark untuk trading halt ya, sehingga koreksi yang terjadi di hari pertama perdagangan IHSG tidak berkepanjangan ya, artinya sekalipun memang terjadi koreksi, namun market cenderung cukup stable. Dan pasca pengumuman negosiasi ataupun penundaan 90 hari ke depan ini oleh pemerintah, oleh Trump ya, penundaan tarif resiprokal ini, kita juga melihat bahwa pasar saham Amerika Serikat tadi malam pun juga ditutup di zona hijau, sehingga ini pun juga memberikan ruang penguatan bagi rupiah yang pada awal pembukaan perdagangan hari ini pun juga menguat menguat hampir 100 poin ya di level 16.700-an. Sehingga ini pun juga kami melihat bahwa sekalipun memang after 90 hari tersebut kita juga masih belum tahu seperti apa, karena kalau antara perang dagang antara Amerika dengan China ataupun Tiongkok, kelihatan ini belum akan berakhir ya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa negosiasi ini ataupun
penundaan tarif resiprokal ini dikecualikan untuk produk China. Artinya memang dan bahkan kemarin sendiri Trump mengatakan bahwa akan menaikkan tarif impor tarif pada produk China menjadi 125%, dan di sisi yang lain pun juga China membalasnya dengan menaikkan tarif pada produk US itu sekitar 84%. Sehingga oleh sebab itu ini pun juga tetap memberikan dampak yang negatif juga ya kepada kondisi pasar keuangan global, sehingga memang kita belum bisa apa namanya terlalu terburu-buru euforia senang dulu ya, karena trade war ini belum berakhir. Artinya karena perang dagang antara Amerika dengan China ini masih akan berkelanjutan, dan tentunya tetap kita perlu melihat lagi seperti flashback di perang dagang jilid 1 di 2018-2019, dampaknya tetap akan ada, khususnya second round effect apabila kalau terjadi resesi di US, apabila terjadi perlambatan di China cukup signifikan, tentu ini akan berdampak signifikan khususnya bagi kinerja ekspor Indonesia. Baik, Mas Joshua, kita bisa melihat jika kita tambahkan ya GDP Tiongkok dan juga GDP Amerika Serikat ini bisa dikatakan lebih besar dari 40% dari GDP dunia. Dan jika trade war ini masih berlanjut, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Ya, tentunya kalau kita melihat tadi first round efeknya, harapannya tadi kita bisa negosiasi tarif yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump, reciprocal tarifnya, dan second round efeknya tentunya kita perlu mencermati juga ya dampak dari perlambatan ekonomi China sendiri, karena mitra dagang utama terbesar Indonesia memang notabene adalah China ataupun Tiongkok, sehingga dan tentunya kita juga perlu mencermati sebenarnya karena tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika terhadap produk China itu sangat tinggi sekali. Artinya pemerintah China pun juga perlu mencari barang-barang dari China ini akan lari kemana gitu ya. Dan tentunya kemungkinan besar kami menduga bahwa akan ada kemungkinan bahwa barang-barang dari China ataupun Tiongkok ini akan membanjiri pasar Asia karena tidak bisa masuk ke Amerika Serikat. Sehingga ini pun juga harus kita cermati bersama bahwa dampak dari berlanjutnya terus perang dagang antara Amerika dengan China ini mungkin akan bisa lebih dampaknya mungkin akan lebih severe ya dibandingkan jilid 1 di 2018-2019, dan juga dan oleh sebab itu memang perlu kita melihat lagi bagaimana kita perlu mengoptimalkan ya, mengambil opportunity di sini bahwa relokasi perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik dari China itu bisa kita tangkap ya, karena di jilid pertama waktu itu Vietnam yang berhasil memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, sehingga oleh sebab itu saat ini kita perlu memanfaatkannya dengan sangat baik sekali sehingga kita bisa mendatangkan investasi dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga ini dapat bisa membatasi ataupun bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita jangka pendek di tengah kondisi global yang situasinya sangat tidak mudah. Baik, ini sepertinya adalah second chance begitu ya, Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini. Dan kenapa sebelumnya kita kalah dari Vietnam? Kenapa dan saat ini mungkin kita juga bisa melihat Indonesia dan Vietnam investasinya tentunya masih banyak yang lari ke Vietnam begitu ya Mas Joshua. Apa saja strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menggarap momentum ini? Ya, tentunya kalau kita melihat dari sisi law enforcement ya, kalau kita melihat dari sisi law enforcement dan juga dari sisi regulasi perizinan di Indonesia, mungkin ini jauh lebih complicated ya dibandingkan dengan Vietnam, sehingga tentunya dan juga di samping itu banyak faktor-faktor lain yang membuat mengapa investasi dari China itu banyak masuk ke Vietnam. Ditambah lagi juga kalau kita lihat dari sisi kualitas SDM-nya, produktivitas dibandingkan dengan relatif terhadap labor cost-nya, Vietnam memang jauh lebih bersaing, dan oleh sebab itu makanya kita pemerintah juga pada saat pandemi sebelumnya sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini saya pikir perlu harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, apa-apa saja yang masih membebankan para investor untuk untuk meninvestasikan FDI-nya ke dalam negeri, sehingga dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa seperti misalkan kemarin Apple yang mau menjual iPhone 16-nya sendiri mendapatkan kesulitan karena ada kebijakan TKDN. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita evaluasi bersama bahwa karena kalau kita lihat banyak sekali supply chain global itu masuknya justru malah ke Vietnam. Jadi artinya tentunya
masa perizinan, law enforcement, lalu juga stabilitas politik ekonomi, ini harus kita lihat bersama, dan juga tadi produktivitas labor dan juga dari sisi labor cost-nya, ini memang harus kita benahi bersama agar kita bisa menangkap peluang investasi-investasi baru akibat perang dagang yang ditimbulkan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Baik, Mas Joshua, kita beralih ke equity market. Wall Street ditutup serentak hijau dan kita juga melihat IHSG baru saja rebound. Apakah investor tetap berhati-hati dalam menilai tren bullish yang baru saja pecah tersebut di tengah euforia kelegaan pasar ya setelah menyaksikan volatilitas yang begitu tajam sepekan terakhir? Ya, seperti tadi kami sampaikan bahwa euforia ini memang ya harapannya mungkin bisa kita rasakan berkelanjutan, tapi yang tadi kami sampaikan juga bahwa trade war antara US dengan Tiongkok ini masih akan berkelanjutan. Artinya ini belum akan berakhir gitu ya. Dan sehingga oleh sebab itu tentu juga kita harus perlu mencermati lagi dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya berlanjutnya tadi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Dan oleh sebab itu juga tentu memang euforia ini jangka pendek tentunya kembali lagi investor mungkin bisa mengoptimalkan emiten-emiten ataupun saham-saham yang memang memiliki fundamental baik ya tentunya. Dan di samping itu ya tentunya saham-saham defensif ini mesti harus kita pertimbangkan juga, karena kedepannya dalam situasi 90 hari ke depan ini anything can happen. Artinya kondisinya kebijakan Trump ini kan moodnya bisa berubah dari hari ke hari gitu, sehingga apapun kebijakannya saat ini memang pemerintah Trump masih membuka peluang untuk menunda, tapi bisa saja within 90 hari tersebut ada perubahan kebijakan dan sebagainya, sehingga ini harus kita cermati. Namun tentu tadi kita melihat bersama bahwa terdapat kecenderungan juga ya dalam kondisi volatilitas market yang cukup tinggi saat ini, terdapat kecenderungan juga para investor pun juga perlu mempertimbangkan juga diversifikasi aset-aset investasinya ke yang memang tenor lebih pendek ataupun memang yang tingkat risikonya juga lebih rendah ya, misalkan seperti obligasi atau pendapatan tetap ataupun reksadana dan juga pasar uang. Dan juga yang kita lihat juga saat ini yang tren yang masih juga cukup baik adalah investasi emas ya, karena kalau kita lihat emas saat ini masih meningkat year to date itu sekitar 15 hingga 20%, despite bahwa kondisi market saham saat ini lagi volatile cukup signifikan, lalu juga bond yield obligasi juga masih meningkat, tapi harga emas ini masih mengalami peningkatan, sehingga memang investor perlu kembali lagi sekalipun tadi short term kita melihat euforianya cukup bagus, namun kita perlu waspada ya, melihat tadi dalam 90 hari ke depan ini kebijakan dari Trump ini bisa berubah. Kalau negosiasinya tidak berhasil, tentunya resiprokal tarif ini masih tetap akan berlaku, dan juga tadi dampak yang ditimbulkan dari berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China ini pun juga akan bisa berdampak juga kepada ekonomi global termasuk juga ekonomi domestik. Baik, kami akan terus memantau perkembangan perang dagang dan tentunya hasil negosiasi dari 3 menteri yang nantinya akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Terima kasih Joshua. Mas Joshua sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih.